Ya, kembali lagi untuk pendengar dan pemirsa Radiomu Jogja di program podcast bersama Ibu Ika dari Halal Center UAD. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bahan tambahan makanan. Bu Ika, apakah cemaran bahan tambahan pangan berbahaya banyak terdapat di pasaran? Dan kalau itu ada atau banyak pun itu mengapa ya, Bu? Adanya BTP ini. Ya, seperti saya tadi sudah sampaikan ya, banyak banget di pasaran cemaran-cemaran BTP seperti tadi ikan yang dikasih pengawet yang bukan pengawet apa namanya yang diizinkan, Diizinkan. kemudian apa namanya memberi misalnya pada mie ya, mie diberikan pengenyal ya dengan boraks yang berbahaya seperti itu. Kemudian bakso ya dengan boraks, ada juga dikasih formalin gitu. Jadi kalau kita cek itu sebenarnya mungkin banyak banget yang sudah dikasihkan bahan tambahan berbahaya juga, tapi ada juga yang ini ya mungkin yang perlu kita ini mengapa itu bisa di ini karena apa kesadaran ya, Hmm. kesadaran masyarakat kita gitu. Pertama kesadaran dari produsen yang tidak memperdulikan kesehatan dari apa namanya konsumen ya seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan memang itu ya ini ya apa namanya produsen itu ya memikirkan kan yang untungnya saja. Biasanya kalau kayak pewarna itu ya pewarna yang bukan alami ataupun sintetis yang apa namanya berbahaya itu sebenarnya lebih murah ya kayak Hmm. pewarna tekstil gitu kan lebih murah daripada pewarna makanan misalnya seperti itu. Kemudian kesadaran apa namanya kita sendiri sebagai konsumen itu juga masih kurang gitu. Kita tidak memperhatikan nanti dampaknya itu ke kesehatan kita itu bagaimana. Itu salah satu yang akhirnya banyak cemaran itu karena kita juga ya misalnya anak-anak kecil juga kurang ada kesadarannya juga Hmm. ya memilih jajanan seperti ini kayaknya nggak boleh dan kita kalau mau misal makan apa ya bakso atau mie ya, beli makan aja gitu jadi kurang ini juga jadi walaupun dikasih kita kadang nggak nyadar seperti itu jadi apa namanya kurang oh ini kurang baik misalnya untuk kesehatan kalau seperti ini tuh masih ada kita kurang sadar seperti itu. Kemudian kurangnya juga dari pengawasan dari ini juga ya pemerintah Pemerintah. juga kemudian seperti itu kan harus diawasi ketat ya karena nanti berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya bahan tambahan ini kan merugikan kesehatan gitu. Hampir Hmm. semua itu merugikan kan kesehatan. Kalau yang melebihi ambang batas ataupun yang tidak diperbolehkan apabila kita ini akan merugikan untuk kita gitu. Jadi dari produsennya kurang ada kesadaran, kemudian kurang memperhatikan kesehatan konsumen, dari konsumen juga kurang seperti itu, kurang apa namanya, kurang memperhatikan ya dari pemerintah dan juga dari ini ya biasanya lembaga itu kurang ada pengawasan ya, yang lembaga terkait kurang ada pengawasan yang ini yang ketat, kemudian hukumnya juga menurut saya kurang ketat kan masih banyak dari Hmm. penelitian-penelitian itu misalnya bakso yang mengandung formalin atau Formalin. boraks itu sebenarnya masih banyak sekali gitu. Mendeteksinya agak mudah juga sih kalau yang boraks itu ya memakai yang kurkumin itu ya, Hmm. yang pakai kunyit ya ditaruh di apa kertas atau ditusuk gigi ya itu bisa untuk mengecek juga sih bisa kalau berubah warna secara mudah ya itu bisa tanpa harus ke lab itu ada deteksi inilah ya secara mudah itu bisa pakai itu kalau berubah jadi coklat atau agak merah ya itu biasanya ada ininya apa namanya boraksnya. Boraks. Itu yang Hmm. ini. Terus Bu, efek negatif untuk kita ini sebagai konsumen untuk Mm-mm. jangka pendek dan jangka panjangnya itu apa aja sih Bu? Kalau kita kelebihan banyak mengonsumsi bahan tambah Mm. pangan itu. Biasanya kalau jangka pendek itu mual-mual ya, mual, muntah. Jadi kayak kasus agak sedikit keracunan bahan tambahan itu, tapi kan apa namanya
kadang tidak terjadi pusing-pusing ya, kita kadang pusing atau apa mungkin efek terlalu banyak apa namanya bahan tambahan yang berbahaya ataupun yang dia melebihi ambang itu tadi. Nah itu bisa seperti itu. Jadi bahan tambahan itu kan ada yang alami juga ya, Iya, misalnya pewarna itu memakai pandan. pandan, Nah itu iya, kan lebih sebenarnya lebih aman, aman. tidak berefek ke kesehatan. Cuma kalau pakai pandan, kalau di industri besar kan nggak mungkin berapa Ton ton. pandan. Ya makanya pakai sintetik, tapi sintetik itu kan juga ada ambangnya gitu. Jadi memang pasti kalau di perusahaan besar sudah dihitung berapa ambang batasnya per kilo itu harus apa namanya, berapa sih yang maksimal yang diperbolehkan, berapa miligram per kilo gitu. Ada ininya apa namanya, ambang tertentu gitu. Jadi kemudian efek jangka panjang itu bisa menyebabkan kanker, kemudian ginjal, kemudian jantung. Banyak kan juga ke arah ini ya, saraf gitu-gitu. Jadi apa namanya, semakin banyak kita konsumsi maka akan ini apa namanya semakin lama makin banyak yang menumpuk di tubuh kita menjadi beberapa macam penyakit Penyakit. ya seperti itu. Jadi memang banyak, karena memang kalau BTP kan macam-macam ya. Ada sintetis itu kan kalau terlalu banyak bisa menumpuk juga di tubuh dan bisa jadi kanker gitu. Jadi memang kita harus apa ya, bisa memilih makanan itu. Jadi makanya perlu itu label apa di kemasan itu sangat penting itu, Ingredients-nya, komposisi. ingredientsnya itu. Jadi apa aja pengawetnya pasti ada kan, Hmm. misalnya asam sitrat itu Benar. kan ada. Nah itu kalau terlalu banyak itu juga kurang bagus. Kemudian sebenarnya itu aman gitu, aman, tapi kan juga tadi ada ambang ininya. Porsinya. MSG itu juga nggak mungkin kita kasih terlalu banyak karena tiap harian, konsumsi harian tuh ada ininya, ada ambangnya, ada ambang batasnya, jadi nggak terlalu banyak. Jadi misalnya kita makan MSG sedikit, kita makan bakso, kemudian kita nanti makan snack yang ada Snack. MSG-nya, MSG-nya. kemudian makan nanti apa ya, sayur yang ada MSG, jadinya MSG. kan jadi banyak gitu. Jadi kita harus ini aja bijak, nggak apa-apa, tapi harus melihat ya ininya juga ya, jangan banyak-banyak banget gitu ya, jadi harus memperhatikan gitu. Jadi nggak ada, makanya kan nggak ada pelarangan gitu, Mm-mm. cuma kita harus bijak Menjaga. dan memanage sendiri kesehatan kita dengan tidak mengkonsumsi terlalu banyak BTP yang berbahaya lah seperti itu. Jadi kayak antioksidan itu sebenarnya juga BTP gitu ya, ada yang vitamin C yang Vitamin C. Hmm. kemudian vitamin E, ada juga kalau yang sintetis itu ada BHA gitu, ya, seperti itu ya, itu bisa. Tapi kalau ini juga harus ada ambangnya juga kalau yang sintetik itu ya. Jadi mungkin ya bahan tambahan itu ya memang sebenarnya paling aman ya yang alami itu gitu. Tapi kan kalau untuk industri besar ya agak ini ya, kurang cocok gitu. Kemudian kayak perisa-perisa kita minum apa, jus yang kemasan tuh belum tentu itu dari buah Mm. aslinya kan Benar. gitu. Itu kan perasa-perasa Perasa aja, ya. rasa apel, rasa jeruk dan lain-lainnya gitu. Tapi harus diperhatikan. Jadi makanya kan ada anjuran nggak, jangan terlalu banyak minum minuman kemasan ya yang banyak apa, perisa atau flavor yang ini apa namanya, sintetik ya, seperti itu. Jadi harus bijak dari diri kita juga ya dalam konsumsi makanan yang ada BTP-nya. Untuk bahan tambah makanan yang aman tuh contohnya apa, Bu? Ya tadi, jadi Iya. misalnya ini pengawet ya, pengawet kita bisa pakai gula, kan bisa jadi manisan. Manisan. Nah, itu Oh kan iya. awet ya. Asinan. Garam, asinan, Asinan. Awet. awet. Ya Nah, benar-benar. seperti itu. Jadi tapi itu jadi kadang untuk kita konsumsi juga harus lihat-lihat, kalau kita penderita diabetes ya jangan seperti itu. Makanya ada toyib halal gitu ya, itu baik untuk mungkin orang kita ya yang normal, tapi nggak baik untuk yang misalnya kena diabetes seperti itu. Nah itu yang apa, yang tidak berbahaya seperti itu. Jadi contohnya itu
mengawetkan sebagai pengawet itu. Kemudian pemanis juga kan yang alami seperti gula itu kan pemanis alami yang tidak berbahaya, maksudnya bukan yang ambang batas yang ada aturan banget, itu enggak gitu, jadi kan tidak berbahaya lah ya itu. Cuma kalau kebanyakan ya lama-lama jadi diabetes gitu ya. Kemudian ada pemanis alami juga yang stevia itu yang non kalori ya, sekarang banyak penderita diabetes konsumsinya Konsumsi itu. pakai daun stevia itu ya. Dan ya seperti itu. Jadi pewarna juga bisa memakai tadi seperti pandan, Pandan, suci, kemudian kalau buah naga bisa buah mungkin Bu ya. naga bisa juga, kemudian itu apa tuh yang batang secang ya, itu kan Oh, warna secang. juga. Jadi pewarna, kemudian pengawet, pemanis ya, itu bisa seperti. Kemudian untuk rasa itu kan misalnya kita masak nggak harus pakai MSG, tapi dari kaldu misalnya, kaldu dan kayak bawang putih, bawang merah itu memberikan flavor alami. Oke, Bu, untuk menutup pembahasan kita mengenai bahan tambahan pangan, untuk closing statement dari Ibu untuk pemirsa radiomu, Bu, silahkan. Ya, mungkin untuk pendengar semua ya, Iya. itu lebih baik kita bijak juga ya dalam memilih makanan. Meskipun jadi awal dari kita itu sehat atau enggak sebenarnya dari keluarga kita sendiri. Kita memasak atau mengkonsumsi sesuatu makanan itu harus kita perhatikan bahan, kemudian apakah dia baik, thayyib, apakah halal. Jadi konsumsilah makanan yang halal dan thayyib ya. Kemudian cek sebelum membeli apapun itu ya, baik yang sudah ada kemasannya secara bagus, ada komposisinya secara detail maupun tidak, kita harus berhati-hati dan selalu waspada, karena itu menyangkut diri kita dan keluarga kita gitu, kesehatan kita semua. Baik, pendengar radiomu, demikian podcast kali ini yang membahas tentang bahan tambahan makanan dan bahan tambahan pangan. Saya Kak Bagas mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.